Selamat pagi, saya Tangguh Rafael Docet, mahasiswa D4 Perhotelan Politeknik Sahid. Hari ini saya akan menjawab UAS Praktek Teknik Supervisi. Saya akan mulai dari pertanyaan pertama, yaitu menjelaskan 3 style leadership. Yang pertama yaitu leadership direktif, di mana di leadership direktif ini adalah di mana pemimpinnya sangat-sangat detail dan tegas. Dan pemimpin ini ketika memberikan perintah kepada karyawan-karyawannya, dia hanya ingin karyawannya mengerjakan semua yang dia perintahkan tanpa mendengarkan usulan atau pendapat mereka. Pemimpin ini tidak membebaskan karyawannya untuk memikirkan atau memberikan ide-ide ataupun usulan mereka. Yang kedua yaitu leadership partisipatif, di mana kepemimpinan ini sangat bagus karena di kepemimpinan ini pemimpinnya akan selalu ikut berpartisipasi ketika menugaskan karyawannya, yaitu ketika dia sedang menugaskan karyawannya maka dia akan ikut berpikir dan juga mendengarkan ide-ide dan pendapat karyawannya. Jadi tidak hanya memerintahkan tapi dia ikut mengerjakan juga. Kemudian yang ketiga yaitu empowering leadership juga ini sangat bagus, dikarenakan empowering leadership ini membebaskan karyawan-karyawannya untuk berpikir sendiri, mencari ide sendiri, dan mengerjakannya sendiri. Ini juga sangat bagus karena ini bisa memperluas atau memperbanyak ide-ide untuk mengembangkan perusahaan yang ada. Oke, kita ke pertanyaan kedua yaitu pengaruh ketiga leadership style pada artikel tersebut. Oke, tiga pengaruh style kepemimpinan tadi itu yang sudah saya jelaskan di pertanyaan pertama. Kita sekarang mengerti bahwa ketika kita menjadi pemimpin, kita tidak hanya cukup menggunakan satu style pemimpin. Kita harus menghubungkan 3 style pemimpin tersebut. Karena ketika kita hanya menjadi pemimpin yang direktif, di mana kita hanya mementingkan pendapat kita atau ide kita dan hanya memerintahkan karyawan kita untuk mengerjakan semua perintah-perintah kita tanpa mendengarkan ide mereka, itu terkadang bisa berpengaruh besar di perusahaan kita atau di hotel kita. Karena terkadang kita mempunyai karyawan yang sangat pintar atau bisa mempunyai ide-ide yang sangat bagus yang bisa mengembangkan hotel kita. Tapi kita juga tidak bisa menjadi hanya pemimpin yang partisipatif atau yang sering berpartisipasi dengan karyawan. Karena kita hanya sering berpartisipasi dan tidak tegas kepada karyawan, maka karyawan-karyawan akan seenaknya kepada kita dan tidak mau mendengar kita karena kita mungkin terlalu baik atau selalu bekerja sama dengan mereka. Dan kita juga tidak hanya bisa menjadi pemimpin yang empowering atau yang membebaskan karyawan-karyawan mengerjakan ide mereka dengan sendirinya tanpa kita kontrol. Itu sangat-sangat bisa berpengaruh negatif kepada hotel kita. Karena mungkin karyawan kita bisa sembarang melakukan atau kerjaan atau mengerjakan ide-ide yang mereka punya. Dan kadang itu bisa sangat berpengaruh negatif kepada hotel. Jadi kita sebagai pemimpin harus bisa menempatkan diri kita harus menjadi pemimpin yang seperti apa. Sekarang pertanyaan ketiga. Pada bagian akhir video jelaskan leadership style yang cocok menurut Anda dan mengapa. Menurut saya leadership yang sangat cocok itu adalah leadership style yang partisipatif dan empowering. Tapi dua pemimpin itu harus kita gabungkan secara bersama. Jadi kita tidak hanya berpartisipasi dengan karyawan ketika kita menugaskan sesuatu kepada karyawan kita juga harus mendengarkan ide mereka dan harus membiarkan mereka mengerjakan ide mereka terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita membandingkan atau melihat ide apa yang mereka punya, lalu kita mulai berpikir atau membandingkan ide-ide yang mereka punya. Setelah itu kita baru menugaskan mereka dengan apa yang ingin kita kerjakan atau apa yang ingin kita ingin mereka kerjakan. Oke, seperti itu. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya jawab. Bila ada kesalahan, mohon maaf.